Oke, baik. Terima kasih Mbak Sheila selaku moderator atas waktu yang telah diberikan. Mungkin di depan tadi sudah diperkenalkan, mungkin insya Allah materi yang saya bawakan terkait beasiswa dan belajar di Malaysia, lebih di itu gitu. Kalau berkarir di Malaysia saya belum pernah gitu, walaupun sih beberapa kali diajak research collaboration dengan beberapa profesor di sana, tapi belum sampai dalam taraf bekerja di sana gitu. Begitu, mungkin saya izin share screen Mbak Sheila. Mungkin sudah terlihat Mbak. Sudah Mas. Baik. Untuk mungkin sedikit sharing-sharing yang mau saya bawakan terkait Malaysia International Scholarship atau MIS, merupakan beasiswa yang diberikan oleh Ministry of Higher Education Malaysia. Begitu mungkin kalau di Indonesia itu sama seperti beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh kementerian-kementerian yang ada di Indonesia, tapi untuk warga negara asing gitu. Di Malaysia namanya MIS. Sebelum saya mulai, ini sedikit CV saya. Nah, MIS itu sendiri merupakan inisiasi dari pemerintah Malaysia untuk menarik, sebetulnya sih kalau menurut saya lebih ke pelajar-pelajar dari negara-negara yang punya hubungan bilateral baik dengan Malaysia seperti itu. Di situ harapannya kita atau awardee dari MIS ini mungkin bisa berkontribusi tentu untuk Malaysia juga gitu. Kalau di konteks saya itu waktu itu saya diminta oleh interviewer saya atau yang menginterview saya ketika mendapatkan beasiswa ini untuk memasukkan riset saya itu juga include Malaysia. Kebetulan riset saya itu topiknya terkait perbankan syariah gitu di Indonesia. Tadinya saya mau meneliti di Indonesia saja, tapi ketika interview beasiswa itu oleh interviewer diberikan masukan bahwa karena kita ini merupakan calon awardee waktu itu, sehingga lebih baik itu untuk melibatkan atau meneliti juga data-data di Malaysia sehingga nanti bisa dipakai lah oleh atau bisa memberikan sumbangsih itu besar kecilnya kepada sektor tersebut di Malaysia juga gitu. Itu sih salah satu contoh kecil gitu yang bisa dilakukan gitu atau yang ditawarkan. Kemudian biasanya MIS ini dibuka pada bulan Maret. Itu waktu saya kayaknya itu juga mirip sama yang waktu tahun 2021. Jadi waktu tahun 2021 itu dibuka bulan Maret sampai bulan April untuk registrasinya. Untuk tahun 2022 kemarin itu agak sedikit mundur, jadi bulan Mei sampai Juni. Gitu. Kalau nggak salah ini kemarin saya tahu interviewnya sudah jalan gitu, jadi mereka pada saat ini sudah sampai pada tahap interview. Mungkin tahun depan, tahun 2023 juga akan dibuka lagi pada periode yang mirip. Atau mungkin kembali ke periode 2020 waktu saya sampai atau 2021 sekitar bulan Maret. Gitu. Untuk tahun 2022, MIS ini terbuka untuk negara-negara berikut. Ini lebih banyak daripada waktu saya 2020 itu ya. 2020 waktu saya sepertinya negaranya itu ASEAN, kemudian negara-negara Timur Tengah. Gitu. Jadi kalau ini kayaknya saya lihat ada beberapa negara-negara tambahan gitu untuk 2022. Jadi pesaingnya kayaknya lebih banyak sekarang. Nah untuk persyaratannya di MIS ini lebih khusus hanya pada master dan PhD ya. Jadi yang difasilitasi oleh pihak
Ministry of Higher Education Malaysia itu untuk beasiswa MIS adalah master dan PhD student, yang untuk master itu usianya maksimal 40 tahun dan untuk PhD 45 tahun. Kemudian untuk IPK-nya untuk master degree itu waktu bachelor degree-nya atau waktu sarjananya itu minimal 3, dan untuk PhD-nya juga waktu master degree-nya minimal 3. Kemudian untuk English language proficiency-nya atau syarat bahasa Inggrisnya, ini menurut saya tahun ini lebih mudah ya, karena waktu saya itu pengalaman IELTS-nya itu 6,5 syaratnya, tapi sekarang tahun ini 6. Gitu. Jadi tahun ini turun syaratnya gitu, untuk MIS. Memang waktu saya itu ada beberapa yang kurang sedikit gitu, jadi banyak yang dapat 6 gitu. Terus kemudian akhirnya mungkin di situ juga jadi masukan untuk pihak MIS bahwa syaratnya kayaknya kalau 6,5 itu kemarin agak ketinggian gitu. Jadinya di tahun ini itu jadi 6. Kemudian proposal seperti layaknya proposal riset pada umumnya gitu, itu kita harus sudah ada juga untuk apply di MIS ini menjadi salah satu hal yang paling penting gitu, terutama di interviewnya nanti yang dibahas adalah proposalnya atau rencana risetnya. Oke, untuk area of study-nya atau bidang keahliannya, bidang ilmunya untuk Malaysia International Scholarship itu ada 9 bidang gitu. Cukup luas dan menurut saya kayaknya hampir semua bidang itu bisa terjangkau atau bisa dicakup oleh MIS. Kebetulan saya ikut bidang bisnis karena saya akuntansi. Di situ juga kemarin waktu saya apply MIS itu banyak teman-teman dengan bidang-bidang macam-macam juga kayaknya MIS tidak memberatkan pada salah satu bidang saja gitu, tapi ke semuanya ini difasilitasi gitu. Itu terbukti dari beberapa teman-teman itu memang macam-macam gitu. Yang bisnis seperti saya itu kayaknya juga hanya beberapa, kemudian area yang lain seperti education itu ada juga, kemudian ada teknik itu juga ada beberapa gitu, tapi tidak mendominasi salah satu. Jadi kayaknya MIS ini benar-benar tidak menitik beratkan pada area-area tertentu, yang penting tercakup pada 9 area ini itu it's okay gitu. Kemudian untuk webnya MIS ada di situ tertera, nanti mungkin bisa diklik, dan semuanya itu lewat web gitu. Jadi termasuk ada pertanyaan, kemudian ada upload data dan lain sebagainya lewat web tersebut. Ini untuk dokumen-dokumennya yang perlu dipersiapkan. Salah satu yang penting adalah endorsement form ini. Kalau yang lain mungkin ini biasa ya, untuk beasiswa lain pun ada, tapi ini di MIS itu ada endorsement form ini dari pemerintah setempat gitu. Maksudnya jadi pemerintah ini merekomend kita gitu untuk mengikuti MIS. Ini bisa didapatkan juga di misalnya di dinas pendidikan kabupaten setempat atau institusi terkait. Mungkin tidak perlu sampai ke tingkat nasional gitu. Itu juga bisa. Kemudian, nah ini untuk apa yang kita dapatkan dari beasiswa MIS itu yang pertama ada living allowance-nya 1.500 ringgit, ya cukupan lah untuk biaya hidup bulanan di Malaysia sebetulnya. Kemudian yang lain tidak, itu seperti biaya travel dan yang lain sebagainya. Nah untuk tujuan universitasnya cukup banyak ya, kayaknya hampir semua universitas negeri atau public university di Malaysia itu tercakup gitu. Kalau
itu mungkin terkait PowerPoint saya sedikit tunjukkan webnya MAS. Jadi di sini di webnya MAS ini semua informasi itu tertera gitu. Jadi di sini nanti teman-teman semua bisa apply, nanti bisa login. Oke, dan di sini juga ada guidelines-nya yang lebih lengkap dari yang saya paparkan tadi. Kemudian ada beberapa hal yang lain seperti berapa lama sih untuk MS ini mencakup studi kita. Untuk MS ini mencakup master degree itu 24 bulan, kemudian untuk doktor itu 36 bulan, gitu, dan lain sebagainya lah. Gitu. Selain MAS, untuk belajar di Malaysia itu juga harus dipersiapkan juga persyaratannya gitu. Jadi mungkin saya sambil cerita ini, selain MAS tadi, kebetulan saya kuliah di Malaysia itu ada 2 universitas gitu yang saya apply tadinya gitu. Yang pertama adalah Universitas Kebangsaan Malaysia, yang kedua adalah UiTM atau University Teknologi Mara. Dua-duanya di Selangor, ya dekatlah dengan Kuala Lumpur. Proses apply di Universitas di Malaysia itu cukup mudah ya, maksudnya apply-nya itu prosedurnya jelas gitu. Di webnya ada gitu, dan juga nanti tinggal upload semua by online bisa dilakukan gitu. Setelah kita dapat LOA baru nanti kita bisa lanjut untuk apply dan kita bisa mulai studinya. Nah, setelah kita apply itu, ada beberapa persyaratan imigrasi yang harus dilakukan. Ini menurut saya yang kemarin cukup tantangan buat saya, karena kemarin itu kan saya pas pandemi ya. Waktu pandemi itu kita harus ngurus ini di Education Malaysia ini. Nah, di sini kita bisa apply visa sebelum berangkat ke Malaysia. Jadi walaupun ke Malaysia itu kalau pakai paspor Indonesia itu bisa gampang, tapi tetap untuk belajar harus bikin visa. Nah, untuk apply student visa pakai web Education Malaysia ini itu butuh waktu beberapa bulan sampai nanti dapat single entry visa. Kemudian selanjutnya nanti bisa berangkat ke Malaysia, kemudian untuk ngurus visa dan lain sebagainya gitu sambil kita mulai perkuliahan kita gitu. Jadi kurang lebih begitu untuk mengawali studi di Malaysia. Mungkin setelah ini teman-teman bisa berdiskusi gitu, saya insya Allah akan jawab pertanyaan yang akan diajukan. Mungkin begitu, terima kasih Mbak Sheila. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Bima terkait menjelaskan tentang MIS ya, kalau nggak salah tadi, merupakan beasiswa yang dibuka untuk negara lain, yang mana untuk persyaratannya ada untuk umur tidak lebih dari 40 sampai 45 tahun, lalu untuk itu PhD dan program master ya, IPK-nya harus minimal 3,0, lalu IELTS-nya itu 6,0 kalau nggak salah tadi, dan persyaratan lainnya dan bidang bidang yang bisa kita apply ya, itu boleh dari pendidikan, seni dan sosial, kesehatan, bisnis ya, seperti yang dari Mas Bima tadi, dan juga bidang-bidang lainnya. Benefitnya ada diberikan Rp1.500 dan juga hampir semua universitas di Malaysia itu menerima ya untuk bisa kita apply dari beasiswa MIS tadi. Dan ribut dan jelas prosedur dari beasiswanya ya kalau dari Malaysia, dan untuk bisa apply yang dari beasiswanya bisa melalui via online, dan juga untuk mengurus visanya bisa dari
laman web education Malaysia seperti itu. Nah, itu singkat dari saya ya untuk ringkasan materi dari Mas Bima. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Wisnu Budi Waluyo untuk menjelaskan materi tentang bagaimana berkarir dan juga beasiswa di Thailand seperti itu dari negara Thailand. Kepada Mas Wisnu saya persilakan. Ya. Apakah bisa dilihat slide-nya? Bisa, Mas. Bisa, Kak. Bisa diperbesar, Kak. Oke, ya. Nah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore teman-teman. Terima kasih Mbak Stella, terima kasih Mas Bima sudah share tentang MAS tadi. Nah, ini giliran saya di Thailand ya. Tidak berkarir juga, karena tidak berkarir di sini tadi lebih ke sekolah ya teman-teman. Dan nama beasiswanya adalah Royal Thai Government Scholarships, dan khususnya ini di kampus saya di Asian Institute of Technology. Karena beasiswa ini sangat berbeda antara satu kampus dengan kampus yang lain, dan beasiswanya bukan seperti yang MAS tadi ya. Kalau MAS hampir seperti beasiswa dari negara-negara lain ya, seperti Fulbright, seperti AS dan segala macamnya. Tapi kalau ini spesifik kita daftar ke kampus tertentu seperti itu. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, nama saya Wisnu, saya dari Jogja. Saat ini saya sedang di AIP, ambil Development and Sustainability, masih master ya, nanti semoga bisa seperti Mas Bima, bisa ambil PhD. Dan ini semester ketiga saya, dan saya sedang proposal tesis. Nanti setelah ujian proposal, insya Allah balik ke Jogja buat risetnya. Seperti itu. Sedikit background saya lulusan HIUMY, ya Muhammadiyah Jogja, hubungan internasional, lulus tahun 2014. Jadi setelah lulus, saya memulai usaha saya ya bersama teman saya, ada bisnis sendiri ya, yaitu bikin yang namanya konsultan lingkungan, namanya Mandala Project. Jadi kami kerja di bikin AMDAL ya, bikin riset-riset penelitian tentang studi kelayakan, tentang proyek konstruksi, perencanaan, dan segala macam. Jadi sangat tidak sesuai dengan background S1 saya gitu. Dulu S1-nya ambil HI pengen jadi diplomat, ya pengen kerja di Kemenlu, tapi setelah lulus ternyata tidak sesuai keinginan ya. Dan itulah saya pengen punya bisnis sendiri seperti itu, yaitu kasih jasa konsultan lingkungan. Nah, saya sebagai stakeholder engagement selain sebagai founder ya, jadi kerjaan saya lebih banyak ke networking, ke communication, ke public relations, jadi HI-nya masih kepake gitu. Tetapi karena core pekerjaannya berada di lingkungan, ya teknik lingkungan, saya juga harus melengkapi kapasitas saya dengan area kerjaan saya. Saya ambil kursus AMDAL ya, saya kursus yang andalalin, transportasi, lalu lintas, dan macam-macamnya supaya saya ngerti dan paham apa yang saya jual seperti itu. Jadi teman-teman jangan worry ya ketika pekerjaannya saat ini tidak sesuai dengan S1-nya. Nah, jadi setelah lulus S1 saya tidak bisa langsung apply beasiswa karena saya harus establish bisnis saya gitu. Saya harus membangun bisnis saya, memperkuat gitu. Dan di tahun kelima saya di tahun 2020 memulai untuk apply beasiswa karena saya merasa bisnis ini sudah lebih settle, jadi saya bisa apply beasiswa. Nah, tetapi karena suatu hal saya akhirnya tidak bisa melanjutkan pekerjaan saya di Mandala Project ini, akhirnya saya berhenti dan saya pindah kerja di Stikes Guna Bangsa Jogja sebagai staf kerjasama. Nah, beasiswa yang sudah saya apply, ya, bedanya kalau saya di sini sharing sessionnya lebih banyak ke personal story ya teman-teman, jadi mohon maaf, tapi semoga bisa memberi pengalaman ya. Jadi karena memang impian saya pengen kuliah di luar negeri ya, pengennya di Australia atau di Eropa ya, saya coba apply New Zealand ya, kemudian saya sudah lolos berkas di sini administrasi, tetapi saya gagal di tes kedua yaitu tes psikometrik, tes psikologi gitu ya. Jadi tes psikometrik yang pakai pola-pola pattern gitu ya.
geret segala macam, dan saya lemah di situ, saya mengakui kelemahan saya di situ, dan saya gagal di situ gitu. Tapi untuk bisa lolos administrasi atau berkas itu sudah lumayan ya di beasiswa ini. Akhirnya saya gagal, kemudian saya apply AAS, Australia Award Scholarship, di tahun 2020 juga, tetapi gagal di berkas ya. Meskipun saya sudah minta tolong temen yang dapat AAS juga, awardee, untuk bantu bikin motivation letter ya, bikin esai dan macam-macamnya, tetap saja gagal gitu. Dan 2020 AAS itu motong kuota ya, karena COVID yang biasanya dari Indonesia bisa sampai 100 atau bahkan 200 awardee atau recipient, tapi waktu itu dipangkas menjadi 50-an, dengar-dengar seperti itu ya. Tapi saya tidak menjadikan itu sebagai excuse, saya mungkin juga harus evaluasi, mungkin aplikasi saya masih lemah dan segala macamnya. Akhirnya kemudian gagal lagi, saya apply di Hungaria ya. Saya juga mentoring sama teman yang awardee juga, sudah mati-matian gitu ya, tapi tetap belum berhasil juga gitu. Nah, jadi kemudian setelah itu saya prepare Fulbright, saya Fulbright di Amerika, saya prepare student di Belanda, dan saya juga apply ya di Thailand gitu. Sebenarnya Thailand ini bukan tujuan studi saya ya, tetapi untuk backup plan, untuk jaga-jaga, dan untuk memperluas opportunity, saya ambil di Thailand gitu. Jadi bedanya kalau beasiswa ini adalah kita apply di kampusnya ya, yaitu di Asian Institute of Technology atau AIT. Karena saya sebelumnya sudah riset dulu kampus AIT ini dan menurut saya bagus, jadi saya apply admisi di kampusnya, kemudian beasiswanya juga dari kampus yang akan membantu kita untuk memberikan beasiswanya. Jadi kemudian tentang AIT sendiri, jadi kampus saya ini kampus swasta teman-teman ya, jadi bukan kampus negeri gitu. Nah uniknya karena kampusnya di bawah organisasi internasional, jadi di sini di bawah Kementerian Luar Negeri, jadi bukan di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi dan di kampus saya ini hanya ada S2 dan S3, jadi tidak ada S1-nya gitu. Dan fokusnya ke engineering ya, ke environment, ke management gitu. Jurusan-jurusan yang mendukung pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dari UN atau PBB. Nah, jadi di sini bukan seperti kampus TAI yang lain yang di bawah Kementerian Pendidikan, everything is in English di sini, jadi sistem kurikulum semua pakai bahasa Inggris dan mahasiswa asingnya juga lebih banyak daripada mahasiswa Thailandnya. Jadi saya sudah riset duluan dan saya merasa akan lebih fit untuk belajar di AIT. Nah, uniknya di sini untuk bisa mendapatkan beasiswanya, kita hanya perlu mendaftar di admisi kampusnya saja ya. Nanti kampus yang akan membantu kita ya memberikan atau beasiswa mana yang cocok buat profil kita gitu. Nah, jadi fundernya bukan hanya dari Royal Thai Government ya, bukan hanya dari pemerintah kerajaan Thailand, tapi banyak dari Jerman ya, dari Jepang, dari Korea, dari banyak funder gitu. Nah, funder mana yang cocok buat kita? Nah, kita harus profiling diri kita sebagus mungkin gitu ya. Jadi cukup online admission di AIT ya, sekitar mulai sekarang bisa mulai daftar teman-teman ya, sampai Desember nanti ya, pengumumannya di bulan Februari Maret. Nah, untuk Royal Thai Government Scholarship sendiri ada 3. Yang pertama ada dari Raja ya untuk PhD atau S3, yang kedua dari Raja juga tapi untuk master, yang ketiga dari Queen atau dari ratunya ya untuk master. Nah, saya dapat yang nomor 3 yang dari Queen gitu. Nah, syaratnya untuk IPK ya itu at least 3,5 ya, 3,5 ke atas ya, baik itu untuk master maupun PhD. Kemudian sama seperti MIS tadi, IELTS-nya cukup 6 ya, khususnya di writing harus 6 gitu, karena sama seperti kampus lain ya, research based ya kampusnya, jadi writing-nya harus bagus, at least 6 di sini. Atau belum punya nggak apa-apa ya, ketika belum punya IELTS atau TOEFL IBT nggak apa-apa, tapi nanti ketika sudah keterima di sini harus ambil yang namanya AIT-EET ya, semacam IELTS juga tapi lebih mudah, dan skornya juga harus di atas 6 seperti itu. Jadi teman-teman
bisa daftar tanpa IELTS ya, dengan catatan nanti harus ambil tes di sini. Kalau tidak lolos harus ambil courses gitu, harus ambil tanda kutip les bahasa Inggris dulu sampai skor yang ditargetkan didapat. Kemudian bikin study plan sama motivation letter, dan benefitnya adalah tuition fee gratis ya, tuition fee, registration fee, semua biaya kuliah gratis, dan living allowance-nya tiap bulan 12.000 baht ya. Jadi cukup gitu untuk kamar, untuk dormitory, untuk makan segala macam itu cukup ya. Nah, privilege yang didapatkan, keistimewaan dari beasiswa ini adalah penerimanya menerima sertifikat langsung dari Queen atau dari Princess Thailand ya. Jadi kami penerima beasiswa ini datang ke Palace, ke istana untuk menerima langsung dari Princess di sini. Nah ini di angkatan saya itu ada 3 penerima ya, atau 3 awardee. Ini saya untuk master, kemudian teman saya yang Indonesia dari Pak Indra nih, dosen dari Bali ya, dapat King untuk PhD, sama satu lagi ada dosen UGM dapat PhD dari King juga. Nah ini teman-teman Thailand saya, mostly penerima beasiswa ini adalah mahasiswa Thailand gitu. Jadi foreignernya atau mahasiswa asingnya sedikit gitu. Jadi untuk bisa dapat beasiswa ini apa ya, such a privilege gitu teman-teman ya. Nah jadi untuk ketemu ratu atau queen-nya ya kita harus bersimpuh gitu ya. Banyak protokol dan ini pengalaman yang sangat seru seperti itu. Nah, mahasiswa Indonesia di AIT itu tidak banyak ya. Ini teman-teman di foto ini tinggal berdua, saya dan ini teman dari Jakarta ya. Sisanya udah lulus. Sekarang hanya ada 9 mahasiswa dari Indonesia. Karena kalau ngomongin Thailand, teman-teman Indonesia favoritnya itu di Chulalongkorn ya, di Mahidol, di Thammasat gitu. Nah, AIT ini memang kemudian tidak terkenal public uni yang lain ya, atau PTN di Thailand yang lain gitu. Tapi karena uniqueness atau banyak hal yang kemudian saya lebih prefer ke AIT, saya daftar ke AIT seperti itu. Lalu di sini international diversity-nya lebih terasa ya, karena mahasiswa asingnya jauh lebih banyak. Jadi teman-teman mau networking, teman-teman mau tambah teman dari berbagai macam background dan negara, saya rasa AI itu tempat yang tepat gitu. Dan meskipun namanya Asian Institute of Technology, tapi mahasiswanya itu dari Amerika, dari Eropa, dari Australia itu banyak gitu. Dan setahun yang lalu roommate saya itu orang Amerika seperti itu. Jadi international exposure-nya sangat bagus di sini. Kemudian ada juga meskipun Muslim di sini minoritas, tapi ada asosiasi mahasiswa Muslimnya juga ya, karena banyak teman-teman dari Bangladesh, dari Pakistan ya. Jadi saya join di asosiasi ini. Alhamdulillah juga ada masjidnya teman-teman, jadi sangat Muslim friendly gitu. Meskipun juga Thailand kalau teman-teman dengar sangat open ya dengan LGBTQ dan segala macam. Jadi untuk belajar diversity yang sangat terasa itu saya rasa bisa dapat banget gitu di sini. Jadi nggak perlu khawatir mau Jumatan di mana karena sudah ada Jumatan, ada masjid, ada mau sholat berjamaah di masjid, ada masjid. Sementara teman-teman yang di kampus lain nggak ada masjid, jadi ada kampus saya sebelah sama Thammasat ya, jadi teman-teman Indo dari Thammasat itu kalau Jumatan ke kampus saya seperti itu. Kemudian, tips and triknya karena kita temanya tips and trick ya, saya tidak ada tips and trick yang khususnya, lebih tepatnya lebih ke tekun ya teman-teman ya, tekun, giat, rajin untuk cari info ya, untuk coba seperti itu. Tapi yang bisa saya sarankan adalah profiling, gimana kita branding diri kita ya teman-teman ya. Jadi teman-teman punya kekhasan atau punya passion atau sesuatu yang teman-teman suka, coba itu profiling teman-teman gitu. Sama seperti saya tadi, ya, saya kerja di konsultan lingkungan gitu selama 5 tahun. Dan saya pengen apply beasiswa yang bisa menunjang, ya, ambil jurusan yang bisa menunjang bisnis saya gitu. Jadi punya pengalaman kerja, kemudian saya bikin profile saya, bikin motivation letter, kemudian study plan yang jelas karena punya background yang jelas juga. Jadi
supporting experiences itu penting ya, meskipun belum kerja juga nggak masalah. Tapi misalkan waktu kuliah ada sesuatu yang teman-teman dalam nih yang suka, itu bisa diangkat buat branding teman-teman seperti itu. Dan it is okay not to go as we plan. Jadi ketika study plan teman-teman itu kok akhirnya ketika kuliah itu tidak sesuai rencana di awal, tidak masalah. Contohnya ketika saya apply beasiswa, dari yang ketiga beasiswa yang saya apply tadi ditolak semua itu ya, itu profiling saya itu adalah apply beasiswa, apply jurusan yang bisa menunjang karir saya di Mandala Project tadi, di konsultan lingkungan tadi, ya. Tetapi termasuk di EIT ini, saya apply-nya pakai profil itu. Tetapi setelah Desember 2020 ya, Desember 2020 ya, saya akhirnya resign gitu ya. Kemudian saya pindah ke Stickers. Akhirnya study plan-nya atau motivation letter-nya sudah tidak sesuai lagi gitu. Karena saya sudah tidak bekerja di Mandala Project. Akhirnya kemudian itu nggak masalah ya. Dan saya kemudian karena kerja di Stickers ya, di kampus sebagai staf kerjasama, tetapi dari kampus meminta saya untuk mengajar setelah lulus, akhirnya saya mengubah study plan-nya ya. Yang dimana sebelumnya tentang lingkungan, sekarang lebih ke kesehatan. Karena jurusan saya ini multidisiplin, jadi interdisciplinary ya. Jadi dari macam-macam disiplin ilmu itu bisa dipelajari di sini. Jadi saya sekarang fokus ke kesehatan, termasuk tesis saya juga akan berbicara tentang kesehatan supaya bisa dipakai buat ngajar di Stickers tadi gitu. Jadi jangan khawatir ketika study plan-nya nanti berubah ya. Tapi alangkah lebih baiknya ketika teman-teman sudah punya study plan yang clear gitu ya dari awal, dan bisa ketika belajar kuliah ya bisa supporting, dan ketika lulus juga bisa mencapai atau menjalankan study plan yang sudah disusun. Kemudian ada baiknya teman-teman punya IELTS atau TOEFL IBT ya, atau yang sejenis. Nah, dua ini senjata ampuh ya teman-teman. Maksudnya senjata atau basic banget yang teman-teman ada baiknya punya gitu. Karena ketika sudah punya ini kayak udah secure gitu, udah aman, kita mau apply besok kemana aja gitu. Ya, jadi let's say misalkan teman-teman mau coba apply tahun depan ya, mulai dari sekarang coba untuk sudah mulai latihan ya, practice atau les gitu, supaya udah pegang sertifikatnya atau IELTS-nya gitu ya, supaya ketika udah bukaan beasiswa tinggal daftar gitu. Ketika belum punya nggak apa-apa, karena kalau mostly di Asia itu juga ada yang tidak membutuhkan ya, tapi nanti ketika sudah terima harus tes bahasa Inggris atau apa gitu. Nah, ada baiknya punya dulu gitu. Nah, ini saran saya. Kemudian nggak ada cara yang mudah, semua proses butuh proses ya. Jadi keep searching, keep updating, and keep trying teman-teman ya. Saya 3 kali gagal dan masih banyak, kalau teman-teman lain bisa lebih banyak ya gagalnya, atau sekali nyoba ada yang langsung lolos gitu ya. Jadi rezeki masing-masing, usaha masing-masing, ikhtiar masing-masing ya beda-beda. Jadi lebih ke bagaimana teman-teman terus berusaha. Seperti itu, sekian dari saya, nanti bisa lebih banyak ke diskusi dan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin lesson singkat ya dari materi Kak Wisnu Budi yang mengenai bagaimana beasiswa di Asia Institute of Technology. Nah, yang pertama tadi dibuka dengan motivasi ya, jangan worry ya, jangan khawatir kalau misalnya pekerjaan kita itu nggak sesuai sama background pendidikan kita. Yang penting adalah bagaimana kita bekerja itu dengan all out ya Kak. Lalu, Masya Allah Kak Wisnu ini meng-apply beasiswa ya, istilahnya melamar beasiswa gitu ya, di beberapa negara Insya Allah. Dan jodohnya di Thailand Insya Allah. Lalu untuk di Asia Institute of Technology ini lebih kepada program pasca sarjana yang berfokus kepada pembangunan berkelanjutan gitu ya. Lalu mahasiswa asingnya lebih banyak gitu. Uniknya seperti itu. Dan uniknya tadi ketika mahasiswa muslim sulit ya, misalnya ketika berkecimpung di dunia pendidikan di luar negeri yang mana minoritas muslim, tapi di situ ada info ya dari Kak Wisnu, Asosiasi Mahasiswa Muslim, apalagi ada masjidnya, mudah untuk beribadah. Lalu untuk programnya ada program doktor, lalu master yang diberikan oleh Raja,
dan juga diberikan oleh Ratu. Dan untuk persyaratannya tadi ada minimal IELTS-nya itu 6,0, lalu IPK-nya 3,5, dan punya studi plan atau motivation gitu ya. Lalu benefitnya tadi ada biaya perkuliahan gratis, lalu diberikan 12.000 baht kalau nggak salah tadi, lalu sertifikat langsung dari Raja dan Ratunya. Dan untuk penerimaan itu ada di bulan September sampai Desember, dan untuk linknya itu bisa langsung di link Asia Institute of Technology, dan untuk pengumumannya itu biasanya di bulan Maret. Dan tipsnya adalah tekun, lalu rajin cari info, sesuaikan dengan passion kita, lalu kalau bisa kita punya pengalaman kerja dengan background yang jelas, dan nggak apa-apa kalau kita beasiswanya nggak sesuai rencana gitu ya, dan persiapkan IELTS dan TOEFL-nya. Oke, untuk teman-teman saya buka sesi tanya jawab. Boleh apakah nanti bertanya kepada Mas Bima atau Mas Wisnu? Pada teman-teman boleh raise your hand. Iya, langsung ke Anis Awalia. Yang pertama, boleh selagi kita menunggu pertanyaan yang lain, boleh kepada Kak Anissa Awalia, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anis dari Palopo. Nah, pertanyaan saya ini sekaligus untuk Mas Wisnu sama Mas Bima. Yang pertama itu beasiswa yang Mas Wisnu sama Bima dapatkan itu apakah full dari misalkan dapat tempat tinggal, uang pulang pergi. Terus yang kedua, apakah sebelum mendaftarkan diri untuk beasiswa tersebut, Mas Wisnu sama Mas Bima ini sudah fasih bahasa Inggrisnya? Apakah sudah fasih bahasa Inggrisnya, pengucapannya, tulisannya, dan sebagainya? Terus yang ketiga, setelah belajar di sana, apakah ada nilai maksimal yang harus dicapai? Kalau tidak, beasiswanya apakah dicabut atau bagaimana? Terus yang keempat, nah ini untuk Mas Wisnu, yang tadi dijelaskan bahwa teman-teman hendaknya memilih beasiswa yang bisa mendukung bisnisnya kita, yang bisa mendukung pengalaman kita kerja di suatu bidang. Terus kalau kerjanya di TPA gimana, Kak? Beasiswanya apa? Maksudnya di luar negeri itu untuk mendukung para guru-guru di TPA, adakah, Kak? Nah, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada 4 pertanyaan sekaligus ya, Masya Allah. Yang pertama, pertanyaannya ya saya bantu ulangi. Yang pertama, apakah beasiswanya full funded gitu ya? Lalu yang kedua, apakah dari Mas Bima dan Mas Wisnu pada saat meng-apply beasiswa dan juga ketika sudah belajar ya di luar negeri itu apakah sudah fasih bahasa Inggrisnya secara conversation gitu kan, dan juga tulisannya ya, apa mungkin jurnal gitu ya tanpa pakai Google Translate gitu ya. Lalu apakah ada nilai maksimal gitu kan ketika misalnya sudah masuk di apa tadi ya, Asia Institute of Technology ataupun di MIS tadi, apakah harus ada nilai maksimal yang harus dicapai nih? Kalau enggak, bakal dicabut dari Queen-nya, kayak gitu. Lalu yang terakhir, ya, apakah ini unik? Ya, mungkin saya juga ya, guru TPA kayak gitu ya. Apakah bisa, gitu? Apakah ada beasiswa yang mendukung untuk bisnisnya, atau ya, mungkin produktivitas dari guru-guru TPA untuk bisa lebih melejitkan anak-anak untuk bisa menempuh pendidikan di TPA gitu ya, bisnis ya biasa ya, membuka TPA di rumah kayak gitu. Mungkin boleh dijawab dari Mas Bima dulu. Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Sheila. Pertanyaannya langsung 4 ya, tapi saya coba jawab satu persatu. Untuk beasiswanya itu kalau di MIS
gimana ya, kalau saya bilang ya sebetulnya semi full lah, gimana ya? Karena gini, yang kita dapatkan itu kan pertama adalah tuition fee atau uang SPP itu, uang SPP, kemudian sama living allowance untuk bulanan gitu. Living allowance untuk bulanan ini jumlahnya tadi 1.500 ringgit gitu, yang kalau saya bilang sih cukup lah sebetulnya untuk di Malaysia gitu. Cukup sewajarnya gitu. Cuman kadang-kadang kan kita nanti akan ada pengeluaran lain seperti misalnya kita menerbitkan artikel di jurnal, kemudian untuk penelitian atau untuk yang lain gitu. Nah itu yang tidak tercover gitu, termasuk kayak travel expenses untuk dari Indonesia ke Malaysia-nya juga tidak tercover. Tapi karena ke Malaysia itu relatif murah gitu ya, atau terjangkau lah gitu dibandingkan negara-negara Eropa tentunya. Jadi yang menurut saya masih cukup. Jadi bisa lah misalnya ditabung juga dari uang living allowance-nya untuk bulanannya, misalnya pengen pulang ke Indonesia gitu juga masih bisa. Gitu. Kemudian yang kedua untuk bahasa Inggris ya, bahasa Inggris kalau saya waktu sebetulnya ada cerita yang cukup menarik gitu waktu terkait bahasa Inggris ini ya. Sebetulnya tadi juga disampaikan sama Mas Wisnu gitu. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah requirement gitu atau persyaratan tadi proefisiensi bahasa Inggris gitu. Di awal sebetulnya saya punya TOEFL ITP itu cukup tinggi skornya gitu. Cuman ternyata nggak kepake TOEFL ITP saya gitu. Saya belum pernah sebelumnya untuk tes IELTS yang resmi gitu atau dapat skor IELTS berapa gitu, saya belum pernah gitu. Nah padahal itu diperlukan gitu. Ya ujung-ujungnya saya harus ngejar itu gitu, ngejar itu pada saat pada saat sebelum penyerahan, deadline penyerahan gitu ya. Alhamdulillahnya masih dapat skor 6,5 waktu itu. Jadi waktu itu saya kayaknya agak ada unsur keberuntungan juga gitu di pertama kali nyoba IELTS langsung berhasil gitu. Tapi mungkin di sini bisa dipetik pelajaran bahwa requirement bahasa Inggris itu adalah suatu kemutlakan gitu, kewajiban. Jadi kalau bisa disiapin lebih dulu gitu. Kalau kemampuan bahasa Inggris ya standar ya, maksudnya yang penting bisa untuk writing sama untuk speaking udah cukup gitu. Apalagi kan kalau di Malaysia mungkin kalau saya S3 lebih ke research base, jadi lebih banyak komunikasi langsung dengan promotor gitu. Jadi di situ kepakainya. Kemudian untuk nilai gitu. Nah, ini nilai itu adalah ya karena gini ya, saya kan research base gitu. Research base itu nggak pakai kuliah. Gitu. Artinya nggak ada mata kuliah yang ada di kelas gitu. Full research. Saya punya kewajiban untuk menerbitkan beberapa artikel dan lain sebagainya gitu. Itu yang dilaporkan setiap semester ke pihak MIS. Jadi itu yang harus dilakukan gitu. Kalau yang lain teman-teman yang ada kuliahnya, ada coursework-nya itu juga melaporkan IPK-nya gitu. Jadi itu sih yang dilakukan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Sheila. Nanti mungkin bisa ditambah oleh Mas Wisnu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bima. Boleh kita lanjut saja ke Mas Wisnu ya untuk menjawab pertanyaan dari Kak Awaliyah. Pada Mas Wisnu, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Sheila dan Mbak Anissa. Jadi benefit beasiswanya hampir mirip dengan MAS tadi ya. Jadi tuition fee, biaya kuliah gratis ya, kemudian biaya hidup gitu. Saya rasa ya fully funded di situ adalah dalam konsep kuliah gratis, kemudian biaya hidupnya gratis. Itu menurut saya sudah fully funded ya. Meskipun memang flight-nya tidak di-cover ya, pesawat tidak di-cover ya, visa tidak di-cover gitu. Tapi let's say visa ke Thailand education itu saya 1,5 juta, kemudian flight-nya juga murah seperti di Malaysia ya. Jadi menurut saya masih bisa kita jangkau dan bisa kita prepare jauh-jauh ya untuk bisa punya bekal
finansial seperti itu. Kemudian untuk hidupnya saya rasa cukup-cukup saja ya, tergantung lifestyle kita ya. 12.000 baht ya, itu untuk kamar ya, air, listrik, internet, kemudian untuk makan itu buat saya cukup-cukup saja seperti itu ya. Kemudian yang kedua tentang bagaimana bahasa Inggris kita ya. Ya saya pribadi memang karena dari dulu sudah suka bahasa Inggris, jadi saya merasa ya bukannya takabur ya, tapi bagus gitu bahasa Inggrisnya. Dan itu saya merasa memang harus pede gitu. Saya pede dengan bahasa Inggris saya, kemudian memang pengennya kuliah di luar negeri, jadi sudah lama juga udah prepare IELTS gitu. Bahkan udah tes 2 kali ya gitu, karena sudah expired, kemudian udah kadaluarsa, kemudian ambil tes lagi seperti itu, supaya bisa dipakai buat apply. Jadi karena juga memang kuliah di HI juga menuntut kita harus jago bahasa Inggris gitu ya. Kemudian saya juga suka public speaking seperti itu. Jadi memang kemudian merasa sudah punya basic bahasa Inggris yang bagus gitu. Dan ketika kita sudah pede, yaitu bekal yang penting gitu. Nah buat teman-teman yang merasa masih belum pede, terus belajar ya, terus latihan, banyak platform yang kita bisa pelajari ya. Banyak platform ya, di sosial media juga banyak, di YouTube juga banyak ya. Jadi terus belajar, terus latihan. Untuk IPK-nya tidak ada syarat harus sekian-sekian ya di beasiswa ini. Jadi jangan khawatir. Hanya saja ketika mau ambil tesis gitu ya, atau tesis harus misalkan 3 gitu. Di bawah itu kita nggak boleh ambil tesis, bolehnya hanya riset study yang itu kayak cuma riset kecil gitu. Kalau mau tesis harus 3 at least gitu. Kemudian untuk teman-teman yang sekarang misalkan ya berkecimpung ngajar TPA gitu. Kalau di AIT sendiri ada jurusan yang background apa aja bisa daftar Mbak ya. Jadi S1-nya apa saja ya, mau itu pendidikan, mau itu jurusan apa saja itu bisa daftar. Ada beberapa jurusan yang menurut saya itu cocok, yaitu ada yang namanya development planning ya. Itu tentang pembangunan development ya, society gitu. Ya, rural development ya, pembangunan masyarakat community atau masyarakat pedesaan ya, termasuk ngomongin religiusitas, agama, gender itu juga ada jurusannya di AIT. Ini coba saya share di chat box ya. Nah, ini baru saja dibuka di September ini ya, sampai Desember deadline-nya. Itu jurusan nomor 1 ya, Development Planning, Management and Innovation, itu bisa teman-teman daftar ya, buat teman-teman yang tadi, seperti Mbak Anissa yang ngajar di TPA ya, saya dulu juga ngajar di TPA ya. Nah, ini bisa banget cocok ya, atau gender gitu. Gender di sini bukan berarti kita ngomongin gender yang kemudian LGBTQ, atau gender yang kemudian ngomongin feminisme, tapi kita bisa mengangkat kultur Islam, atau kultur Jawa, atau kultur Indonesia kita di studi ini. Nomor 1 dan 2 saya rasa itu cocok buat background apa saja seperti itu ya. Dan ini dibiayai oleh DAAD dari Jerman ya. Fundernya dari saya belum ke semuanya. Mohon maaf. Oke, itu di chat box teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang ada bukaan dari DAAD ya. Pemberi beasiswanya dari Jerman, ada 2 jurusan yang teman-teman bisa apply dari background apa saja. Yang pertama nomor 1 itu Development Planning, Management and Innovation, itu dari S1 apa saja bisa apply ya. Yang kedua sama, gender juga sama ya. Gender and Development Studies ini teman-teman bisa daftar, Mbak Anissa juga bisa coba daftar di sini ya. Itu saja Mbak Stella. Ya, baik, Mas Wisnu. Jadi tadi saya ulang ya, untuk beasiswanya, kalau dari Mas Bima tadi, semi full funded. Kalau misalnya dari Mas Wisnu tadi sudah menganggap ya, kalau memang beasiswa dari AIT itu memang full funded. Nah, kemudian untuk bagaimana kefasihan kita memang harus dipersiapkan teman-teman untuk IELTS-nya dan TOEFL-nya seperti itu. Lalu untuk nilai maksimal, kalau dari Mas Wisnu itu, karena memang tujuannya adalah research ya,
Jadi harus menerbitkan artikel atau jurnal yang akan dilaporkan setiap semesternya seperti itu mungkin ya. Lalu untuk dari itu dari Mas Bima ya. Kalau dari Mas Wisnu tadi tidak ada batas maksimal harus nilai segini gitu kan. Dan untuk ya saran dari Mas Wisnu itu ada dibuka jurusan yang baru gitu ya, development planning dan juga tadi ya gender and development gitu ya, yang bisa diakses oleh jurusan apa saja. Mungkin kalau saya ya pendidikan agama Islam kayak gitu ya. Mungkin bisa. Oke, kita lanjut ke tadi ada Kak Novita Firdaus ya, penanya kedua. Silakan Kak Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Novita Firdaus, saya lulusan S1 Sosiologi Universitas Erlangga. Di sini saya concern itu, saya bekerja sebagai asisten dosen, juga aktif di peringatan kampus yang berkaitan dengan SDGs. Jadi mungkin ini saya tanyakan kedua-duanya ya, ke Mas Wisnu sama ke Mas Bima. Di sini yang saya mau tanyakan itu rekomendasi jurusan atau kampus yang linear dengan jurusan saya. Saya di sini juga concern ke SDGs sama ke itu studi feminisme. Terus yang saya tanyakan itu untuk S2 di Malaysia, yang di Malaysia dan di Thailand itu yang sekarang saat ini mas dua ini yang sedang berkuliah, apakah bagaimana sistem perkuliahan di sana? Apakah by course atau by research gitu? Untuk maksimal S2, maksimal studi di sana untuk S2 itu berapa tahun? Terima kasih. Oh iya, terus lagi satu, untuk studi akhir di sana, apakah juga wajib untuk submit ke jurnal internasional Scopus? Kalau iya, itu KIP berapa? Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, boleh diulang Kak Novita? Untuk tugas akhir, yaitu wajib untuk publikasi jurnal internasional. Kalau iya itu wajib untuk submit di jurnal apa dan KIP berapa. Terima kasih. Oke. Ya baik. Untuk pertanyaan dari Kak Novita Firdaus, yang pertama ini ada 3 tadi ya. Rekomendasi program studi yang linear dengan jurusan beliau yaitu sosiologi ya, benar ya. Yang mana fokus kepada masalah feminisme seperti itu. Lalu untuk di beasiswa yang sudah dijelaskan oleh Mas Wisnu dan Mas Bima tadi, apakah perkuliahan di sana baik courses ya atau riset saja gitu ya. Lalu yang terakhir untuk tugas akhir apakah memang diwajibkan untuk dipublikasi di jurnal internasional? Kalau iya, aksesnya gimana gitu ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Mungkin dari Mas Wisnu dulu, saya persilakan untuk menjawab. Oke, halo Mbak Novita. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, saya bisa sarankan tadi ya, Gender Development Studies yang sudah saya share di chat box itu saya rasa cocok buat Mbak Novita ya. Jadi, feminism, kemudian SDGs itu bisa dapat banget di AIT jurusan gender ya. Dan sedang bukaan beasiswa dari DAAD dari Jerman. Tapi bisa juga yang dari Queen atau dari Royal Thai yang saya dapat juga. Kemudian kalau kampus lain yang saya bisa suggest adalah dari Thammasat University, yang itu jurusan Thammasat ya, jurusan sosiologi, antropologi, social work ya, itu berkaitan dengan area-area yang Mbak Novita sedang geluti sekarang ya. Itu di apa namanya tadi? Oke, saya tuliskan ya. Ya, oke, dicat. Oke, ya. Jadi atau Chulalongkorn, tapi saya rasa Thammasat lebih recommended ya. Oke. Thammasat. Oke. Nah, nanti bisa searching jurusannya ya. Kemudian, tapi saya rasa untuk yang GDS, Gender and Development Studies yang di AIT ya, yang Mbak bisa cek di chat box itu lebih fit menurut saya ya. Kemudian di AIT ada ya hampir mirip dengan kampus lain, baik coursework
ada, by research juga ada ya. Tapi kalau di sini tuh bisa kombinasi gitu. Saya misalkan ambil coursework 2 semester ya, kemudian 2 semester berikutnya fokus ke riset atau tesis gitu. Ada yang full coursework 3 semester tapi bisa exchange 1 semester. Exchange ke kampus di luar negeri atau bisa internship gitu. Itu kalau di AIT fleksibelnya seperti itu. Kalau mau full thesis atau riset berarti dua semester awal coursework, 2 semester akhir tesis gitu. Tapi kalau mau coursework 3 semester, and then sisa semester yang terakhir bisa exchange atau bisa internship seperti itu. Kemudian untuk yang wajib publish itu hanya untuk PhD kalau di AIT. Yang master tidak wajib ya. Yang PhD wajib dan itu minimal cuma 1 ya. Jadi saya rasa akan lebih slow di sini. Tapi ketika Mbak Novita bisa banyak riset atau publish ya, itu banyak benefitnya karena banyak funding juga untuk risetnya ya. Fundingnya itu gede-gede di sini. Untuk master pun juga kita bisa publish dan bisa dapat ini funding, dan saya mau coba apply juga seperti itu. Untuk bahasa pengantarnya di sana bahasa Inggris atau ada semacam kursus gitu untuk bahasa lokal di sana? Bahasa Inggris. Jadi everything is in English ya, dan tidak harus dan tidak wajib pakai Thailand karena memang semua bahasa Inggris, dan profesornya di sini juga mostly juga malah dari luar ya. Profesor dari Thailandnya malah sedikit, jadi profesor dari Jepang, dari Jerman ya, dari India ya, dari mana saja gitu. Jadi semua pakai bahasa Inggris, dan sebenarnya banyak juga teman-teman yang bahasa Inggrisnya masih kurang bagus di sini teman-temannya, jadi jangan khawatir. Dan mereka wajib ambil mata kuliah bahasa Inggris seperti itu ya. Buat mereka yang belum lancar bahasa Inggrisnya, IELTS-nya belum 6, itu mereka wajib ambil 1 semester atau 2 semester tergantung skor yang nanti didapat. Tapi itu nanti ya tadi ada bagian ketika sudah punya bekal ya, kalau harus belajar bahasa Inggris lagi kan jadi ke distract ya kuliah utama kita gitu. Jadi ya kembali lagi bahasa Inggris memang bekal yang sangat penting. Begitu Mbak Novita. Terima kasih. Baik, langsung ke Mas Bima, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Novita. Untuk di Malaysia sendiri, kalau ditanya rekomendasi kampus yang berhubungan sama social studies gitu ya, itu jadi pada dasarnya kalau universitas di Malaysia itu ketika Big Ten gitu ya, Public University itu, kalau di kampus saya salah satu UiTM, itu biasanya programnya banyak banget. Artinya tadi kan di MIS kan ada beberapa area study gitu ya. Nah, itu biasanya mencakup itu semua ada gitu. Jadi artinya ketika ke public university atau PTN lah di Malaysia itu yang besar-besar, program-program yang spesifik banget pun mereka ada gitu. Jadi tinggal milih gitu. Kalau saya lebih milihnya ke kampusnya dulu. Jadi misalnya kampusnya itu saya pengen di daerah dekat Kuala Lumpur, saya akan cari di situ gitu. Atau kalau misalnya saya pengen di Johor gitu yang dekat Singapura, ya saya akan cari di UTM gitu dan lain sebagainya. Mungkin pertama itu dulu. Nah setelah itu baru kita lihat programnya ada nggak gitu. Tapi rata-rata akan ada kalau misalnya kampus itu merupakan kampus-kampus yang besar di Malaysia gitu, seperti ya Big Ten lah gitu, itu ada gitu. Public University apalagi itu luas gitu. Kemudian untuk tadi ya belajarnya online atau offline gitu ya. Kalau nggak salah untuk S2 sekarang sudah offline, karena di S2 itu ada coursework-nya. Walaupun waktu awal pandemi itu sebetulnya mereka buka program yang khusus online, tapi saya nggak tahu apakah itu program survive atau diteruskan atau tidak gitu. Tapi kalau untuk S3 karena research base, jadi kita lebih fleksibel. Sebetulnya saya juga sekarang sedang di Indonesia untuk ngambil data. Tapi kalau coursework di awal-awal ya seperti biasa lah, coursework itu atau kuliahnya itu akan dilakukan di awal semester. Misalnya nanti baru masuk S2, biasanya semester 1 atau semester 2 itu, kayaknya sih maksimal semester 2 itu akan ada materi di kelasnya gitu. Jadi itu mungkin perlu diperhatikan. Setelah itu sih biasanya akan
full di riset gitu. Jadi kalau di Malaysia agak mirip lah dengan kita kalau MSc atau MSI gitu di Indonesia itu kan akan kuliah dulu, kemudian habis itu ada penelitiannya sebelum nanti untuk tesisnya gitu ya, untuk tesisnya. Nah untuk studi akhirnya itu apakah tesisnya gitu itu harus diterbitkan di jurnal internasional atau enggak? Di UiTM di kampus saya itu ada requirement untuk itu gitu, tapi walaupun tidak harus Scopus ya. Jadi di Malaysia itu ada lembaga pengindeks gitu, namanya MySite. Namanya MySite. Nah itu di situ, atau kalau di Scopus ataupun di World of Science itu lebih oke lagi sih, tapi ada gitu requirement untuk itu gitu. Biasanya kita akan diarahkan untuk itu di awal-awal. Jadi kalau belajar di Malaysia kayaknya rata-rata akan seperti itu. Jadi mungkin harus dipersiapkan di awal bahwa kita punya mindset nanti kita harus publikasi artikel gitu. Jadi kalau bisa disiapkan di awal, nanti sebagian dari tesis itu kalau bisa nanti udah diterbitkan duluan, sehingga nanti kita tinggal finishing tesisnya gitulah untuk disubmit untuk ujian tesisnya gitu. Berarti untuk motivasi letternya tuh atau studi plannya tuh sudah dipersiapkan ya. Nanti mau by course atau by research gitu. Kalaupun by research ya setiap tesisnya seperti itu ya berarti. Betul. Jadi penting itu penting. Di Malaysia kayaknya penting banget untuk menerbitkan artikelnya pada jurnal gitu ya. Jadi apalagi untuk salah satu syarat sebelum bisa VIVA gitu atau ujian tesis gitu. Mungkin itu Mbak Sheila, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Bima dan Mas Wisnu sudah menjawab pertanyaan dari Kak Novita Firdaus. Dan oke, pertanyaan terakhir ada raise hand dari Kak Nurul Ainun. Silakan Kak Nurul Ainun untuk memberikan pertanyaannya. Ya, bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Kak Sheila? Jelas Kak, alhamdulillah. Oke, mungkin saya dua pertanyaan ya, tapi singkat saja. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin lebih ke Mas Wisnu ya. Tadi menarik sekali ceritanya Mas Wisnu 3 kali daftar beasiswa ya. Beasiswa. Nah, saya mau minta ini sih, apa yang membuat Mas Wisnu itu tetap semangat untuk apply beasiswa sampai 3 beasiswa ya. Karena jujur mungkin kalau saya berada di posisi Mas Wisnu, apply 1 sampai 2 beasiswa tuh mungkin, aduh, daftar lagi udah males karena udah nggak keterima gitu ya. Mungkin itu lebih minta apa sih yang membuat Mas Wisnu tetap semangat untuk daftar, dan persyaratan yang berbeda dari ketiga beasiswa itu apa yang signifikan perbedaannya gitu Kak. Nah untuk Mas Bima ya, dan ini mungkin juga ke Mas Wisnu sih. Nah pertanyaan kedua saya ini tadi sudah mewakili semua dari pertanyaan Kak Novita. Jadi saya cuma mau minta rekomendasi kampus yang mungkin lebih unggul dari segi pendidikannya, khususnya jurusan pendidikan matematika, Mas. Karena saya jurusan pendidikan matematika, jadi minta rekomendasi kampus yang unggul gitu Kak, dari segi pendidikannya di sana. Dan itu saja Kak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Nurul Ainun. Oke, boleh saya lempar ya kepada Mas Wisnu dulu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Nurul Ainun. Silakan Mas Wisnu. Ya, terima kasih Mbak Nurul atas pertanyaannya. Jadi pertama memang harus kuat ya, punya impian gitu. Motivasinya itu gitu. Karena memang impiannya pengen kuliah. Ketika kita bisa kuliah di luar negeri itu akan ada banyak exposure atau ilmu yang kita dapat, bukan hanya akademis. Kalau S2 mah di Indo juga kita bisa ya gitu. Tapi value-value lain yang kita tidak dapatkan di Indonesia itu bisa kita dapatkan di luar negeri. Itu yang memotivasi saya. Kemudian dulu itu juga kenapa gagal terus gitu. Menurut saya juga ini pentingnya restu orang tua ya. Jadi awalnya itu
apa ya, memang ibu saya waktu itu tidak mengizinkan saya untuk kuliah di luar negeri gitu. Jadi setiap kali saya mau apply, mau klik submit itu saya selalu minta restu ya. Nah, di awal-awal itu, kebetulan di yang 3 awal itu, ibu saya selalu bilang tidak gitu ya. Tapi saya ngeyel gitu. Karena memang sebenarnya ibu saya, apa namanya, ya saya paling dekat dengan ibu saya gitu ya. Jadi kayak ibu saya tuh belum mau melepas saya gitu. Yang terakhir yakinkan lagi, saya yakinkan lagi bahwa ini beasiswa insya Allah bisa bawa saya apalah gitu, bisa meningkatkan derajat orang tua dan segala macam. Kemudian akhirnya ibu saya merestuinya dengan kemudian meninggalkan saya gitu ya. Jadi ibu saya udah pergi duluan dan saya rasa itu apa namanya, apa ya, motivasi yang apa ya, yang real banget gitu dari ibu saya, dari yang di atas gitu. Jadi akhirnya, tapi sebelum saya pergi ke sini ke Thailand udah nggak ada duluan, jadi ya lebih ke motivasi orang tua ya, kemudian mimpinya harus kuat gitu ya gitu. Terus pendidikan matematika sekali lagi kalau di kampus tetangga saya di Tamasat itu bagus ya pendidikan matematikanya, pendidikan secara umum ya gitu. Untuk jadi educator atau jadi teacher itu salah satu yang jadi favorit di Thailand adalah Tamasat University. Jadi nanti bisa setting-setting gitu tuh Mbak Nurul. Begitu Mbak Stella. Baik, mungkin langsung saja kepada Mas Bima untuk menjawab pertanyaan dari Kak Nurul Ainun. Silakan Mas Bima. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Mungkin tadi tanyanya kampus ya. Kalau kampus di Malaysia itu ada beberapa kampus yang sebetulnya itu concernnya sama pendidikan gitu. Kayak sebetulnya kampus yang terbaik di Malaysia itu University of Malaya ya. Itu kayaknya semua subjek di situ dia the best. Mau di bidang pendidikan, mau di bidang ekonomi, mau di bidang apapun kayaknya paling oke di situ. Tapi alternatif lain untuk pendidikan di Malaysia itu ada UTM, University Teknologi Malaysia. Kemudian juga ada UPSI atau Universitas Pendidikan Sultan Idris gitu. Kalau di search ya mungkin yang salah satu yang akan keluar duluan adalah UTM gitu. Kalau untuk pendidikan matematika karena di sana itu ibaratnya UTM itu adalah ITB-nya Malaysia lah. Gitu. Jadi tekniknya kencang gitu. Oleh karena itu kayaknya ilmu dasar matematikanya juga bagus. Jadinya kalau spesifik pendidikan Malaysia mungkin di UTM juga oke. Gitu. Gitu mungkin Mbak Sheila yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bima. Mungkin sudah ya kita akhiri untuk diskusi. Terima kasih kepada Kak Nurul Ainun, Kak Novita, dan Kak Anissa Awalia yang sudah memberikan beberapa pertanyaan kepada pemateri. Nah, mungkin untuk selanjutnya yaitu boleh dari Mas Bima terlebih dahulu memberikan closing statement untuk materi pada hari ini. Silakan Mas Bima. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sheila. Mungkin concluding remarks yang bisa saya berikan adalah ketika teman-teman mau belajar ke luar negeri itu punya cita-cita untuk ke luar negeri, untuk studi gitu. Tadi kita bisa belajar dari Mas Wisnu banyak ya. Mungkin kalau cerita saya nggak terlalu dramatis gitu seperti Mas Wisnu gitu. Tapi kalau saya sendiri ada beberapa momen yang membuat saya kayaknya memang sebelum kita berangkat itu kita harus memantapkan hati terlebih dahulu gitu. Karena pertimbangan yang kita ambil sebelum berangkat itu banyak gitu. Kalau posisi saya sudah berkeluarga, sudah punya anak gitu. Itu mungkin di situ pertimbangan saya gitu. Jadi tadinya saya juga punya, sama seperti Mas Wisnu, saya punya cita-cita untuk pergi ke Eropa ataupun ke Australia gitu. Karena banyak hal gitu, akhirnya saya memilih yang dekat gitu di Malaysia gitu khususnya ya. Itu salah satu alasan utama saya sebetulnya. Tapi terlepas dari semua itu, ternyata itu pun tidak semudah yang kita pikirkan gitu. Walaupun tadinya saya pikirkan ke Malaysia mungkin lebih mudah gitu dibanding yang lain. Ternyata ya enggak juga gitu. Ada beberapa poin yang apalagi waktu saya apply itu kan waktu pandemi gitu. Jadi di situ saya harus prepare. Tadi saya cerita saya belum punya IELTS tadinya gitu.
tapi saya sudah sering ikut tes ITP gitu. Artinya bahasa Inggris saya sebetulnya cuma cukup pede gitu saya, tapi karena itu jenis tes yang baru, IELTS buat saya waktu itu, jadi saya harus berjuang juga untuk mempelajari karakteristik soal-soal IELTS yang tentu beda sekali dengan ITP gitu. Di situ makanya tadi saya berikan mungkin garis bawah salah satu yang paling penting adalah menyiapkan requirement yang dibutuhkan gitu. Administratif itu sangat penting gitu. Ibaratnya kalau kita punya administratif untuk studi biasanya akan dipanggil sampai ke wawancara atau ke tahap berikutnya lah gitu, minimal itu. Tapi sebelum itu kalau kita nggak punya kan kita nggak punya harapan untuk lolos sampai ke sana. Jadi administratif itu sangat penting. Terutama kalau ke bahasa Inggris kalau di luar negeri itu bahasa Inggris ya. Nah itu makanya itu dipersiapkan gitu. Sekaligus memantapkan hati tadi atas pilihan-pilihan hidup kita, karena di Indonesia, di tempat kita tentu banyak yang perlu dipertimbangkan. Begitu mungkin Mbak Sheila, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Bima. Selanjutnya closing statement nih dari Mas Wisnu. Silakan Mas Wisnu. Ya, terima kasih. Jadi kita belajar dari kegagalan ya, gitu. Gagal, kemudian itu justru yang harus bikin kita kuat gitu. Tadi intinya terus ikhtiar gitu, berusaha gitu, dan tidak masalah gitu ketika belum sesuai yang kita harapkan gitu, karena memang tidak semudah itu gitu. Semua ada prosesnya dan nikmati gitu. Jadi jangan depres, jangan yang kemudian langsung down, tapi nikmati prosesnya, ikhlas gitu ya. Sama seperti Mas Bima, luruskan niatnya dulu gitu. Ketika niatnya memang insya Allah baik gitu ya, akan ada jalan seperti itu. Jadi tetap semangat teman-teman, semoga dapat kesempatan dan terus berusaha untuk mencoba, dan insya Allah sampai jumpa nanti. Ya, gitu Mbak Stella. Iya, terima kasih kepada Mas Wisnu. Mungkin selanjutnya adalah pemberian sertifikat ya kepada pemateri secara simbolis oleh Kak Arsif. Silakan Kak Arsif. Apakah sudah terlihat? Sudah. Boleh mungkin untuk kedua narasumber dan teman-teman yang lain juga izin senyum biar bagus juga hasil screenshotnya. Saya izin hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Satu lagi. Sudah terlihat ya? Sudah. Boleh mungkin untuk tersenyum lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih untuk Kak Wisnu dan Kak Bima sudah meluangkan waktu nih. Ya, terima kasih Kak Arsif untuk pemberian sertifikat secara simbolis kepada Mas Bima dan juga Mas Wisnu. Nah, intinya adalah teman-teman, kalau kita mau punya tujuan hidup, kita harus luruskan niat, ya. Niat itu apakah memang lillahi ta'ala ya, atau apakah memang hanya untuk dunia saja, gitu ya. Jadi harus ada motivasi dunia dan akhiratnya, insya Allah. Dan juga saya cukup ini ya tadi terkesan dengan ceritanya Mas Wisnu tadi, insya Allah. Dan juga inti dari kita ketika kita mau meng-apply beasiswa, kita harus mempersiapkan segala urusan administratif gitu ya. Pesan dari Mas Bima tadi. Oke, sekian mungkin agenda Festival Beasiswa Internasional dari negara Malaysia yang tadi dibawakan oleh Mas Bima dan juga dari negara Thailand oleh Mas Wisnu. Terima kasih kepada kedua pemateri, Masya Allah. Dan kalau teman-teman nanti boleh saya share kurikulum vitae-nya, Insya Allah nanti ada jurnal-jurnal yang sudah mereka terbitkan
dan CV mereka tuh Masya Allah banget, full bahasa Inggris. Oke, mungkin sekian. Mohon maaf, tadi ya ada kesalahan dari saya, teknis ketika saya terlambat, dan juga ketika mungkin ada kesalahan kata maupun perilaku, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.